Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat semua. Kali ini kita akan membahas tentang pengantar jaringan komputer. Di sana diawali dengan definisi, ada prinsip-prinsip jaringan, terus jenis-jenisnya. Salah satunya adalah jaringan lokal ya, atau disebut dengan LAN. Terus komponen apa saja yang dibutuhkan, topologi. Terus berikutnya juga kita akan membahas tentang bagaimana membuat LAN, terus menggunakan dan keuntungan di dalam jaringan komputer. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas tentang definisi jaringan komputer. Definisi dari jaringan komputer yaitu kalau dari kata jaringan komputer berarti ada dari dua kata. Yang pertama adalah jaringan, yang kedua komputer. Jaringan sendiri didefinisikan sebagai kumpulan titik-titik yang saling berhubungan, yang bisa berbagi sumber daya dan bertukar informasi. Sedangkan komputer sendiri didefinisikan sebagai perangkat atau alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan pada aplikasi. Sehingga kita dapat menyimpulkan yang dimaksud dengan jaringan komputer itu adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data antar komputer. Ada juga yang mendefinisikan jaringan komputer atau komputer network adalah sekumpulan perangkat independen yang saling berhubungan dalam protokol yang sama, yang dapat saling berkomunikasi dan berbagi data satu sama lainnya. Sedangkan protokol itu sendiri didefinisikan sebagai sebuah sistem yang akan mengatur proses pertukaran data antar komputer di dalam jaringan tersebut. Contoh-contoh dari jaringan komputer. Yang pertama tentunya jaringan komputer sederhana. Secara mudah kita bisa mencontohkan ketika ada dua komputer yang saling berhubungan, dia memiliki kartu jaringan, kemudian dihubungkan dengan sebuah kabel ataupun tanpa kabel yang disebut dengan nirkabel sebagai media transmisi data dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan. Ini termasuk ke dalam jaringan komputer sederhana. Yang kedua, jaringan tidak sederhana. Selain ada perangkat komputer ataupun media transmisinya, di sini juga akan ada alat-alat atau komponen yang lain seperti hub, ada bridge, ada switch, ada router, ada gateway, dan peralatan-peralatan lain yang mendukung dalam jaringan. Maka jaringan ini disebut dengan jaringan yang tidak sederhana. Prinsip jaringan komputer, tentu saja tujuan dari jaringan komputer adalah setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberi layanan atau servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut dengan klien, dan yang mengirim atau memberikan layanan disebut dengan server atau peladen. Dalam hal ini kita bisa melihat ketika ada sender, dia akan mengirimkan sebuah data melalui media transmisi. Setelah itu akan diartikan dengan oleh protokol, dan dari protokol itu nanti dikirimkan ke receiver. Nah, dari sini kita bisa memahami yang dimaksud dengan sender itu adalah pengirim data informasi. Sedangkan protokol itu yang mengenkode ataupun yang mendekode dan data informasi. Sedangkan transmisi ini merupakan media atau medium transfer data. Yang keempat, receiver itu adalah sebagai penerima data informasi. Prinsip kerjanya pertama, sender mengirim sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encoder yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua didekode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk receiver. Jadi pertama dari sender itu akan mengubah sinyal digital di sender menjadi sinyal analog yang dipancarkan melalui media, nanti ditangkap oleh protokol yang kedua, yaitu di dekode menjadi sinyal digital kembali yang diterima oleh receiver. Atau secara mudahnya, prinsip kerja di atas dapat dianalogikan saat orang Jepang dan orang Inggris sedang chatting melalui internet. Pertama, ada orang Inggris yang mengatakan kepada seorang Jepangnya, nanti bahasa itu akan diartikan dengan namanya protokol menjadi bahasa Jepang. Sehingga orang Jepang tersebut akan bisa menerima pesan yang dikirim oleh orang Inggris tersebut. Ataupun sebaliknya, ketika bahasa Jepang yang disampaikan oleh orang Jepang, dia akan diartikan oleh protokol
menjadi bahasa Inggris yang bisa diterima oleh orang Inggris. Dengan kata lain, kita bisa menyimpulkan, jadi dalam hal ini protokol dapat diistilahkan seperti penerjemah informasi data. Lalu jenis-jenis jaringan komputer, yang pertama tentu saja jenisnya ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama didasarkan pada distribusi sumber informasi atau data. Dalam kategori ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat, yang kedua nanti ada jaringan terdistribusi. Jaringan terpusat itu sendiri merupakan jaringan yang terdiri dari komputer klien atau sebagai penerima dan server sebagai pembagi datanya, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi data yang berasal dari satu komputer server. Jadi jaringan terpusat itu data berada di server semua. Nanti klien atau user itu yang menggunakan data-data yang ada di dalam server tersebut. Sedangkan yang kedua, jaringan terdistribusi merupakan jaringan perpaduan antara beberapa jaringan terpusat, sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien, membentuk sistem jaringan tertentu. Jadi jaringan terdistribusi itu dicirikan dengan adanya berbagai macam server ya. Ada beberapa server di sana, di mana server ini melayani username masing-masing dan username juga bisa mengakses server yang lain. Ini jaringan terdistribusi. Jenis jaringan yang kedua didasarkan pada jangkauan geografi. Hal ini tentu saja yang pertama disebut dengan jaringan LAN atau Local Area Network, di mana jaringan ini menghubungkan dua komputer ataupun lebih dalam cakupan seperti laboratorium, komputer, ataupun kantor, yang intinya LAN itu dalam satu lokasi. Yang kedua disebut dengan jaringan MAN atau Metropolitan Area Network, di mana jaringan yang mencakup satu kota besar beserta daerah setempat. Contohnya dalam hal ini adalah jaringan telepon lokal atau sistem telepon seluler serta jaringan relay beberapa ISP internet. Yang ketiga disebut dengan WAN. Jaringan WAN atau Wide Area Network merupakan jaringan dengan cakupan seluruh dunia. Contohnya jaringan PT Telkom, PT Indosat, serta jaringan GSM seluler seperti Satelindo, Telkomsel, dan masih banyak lagi. Nah, yang terakhir itu disebut dengan internet, di mana jaringan ini merupakan jaringan yang terbesar yang pernah diciptakan manusia. Ruang lingkupnya dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Di situ, kalau kita lihat bagian di internet, pertama LAN, ketika LAN dihubungkan dengan LAN akan membentuk MAN dalam satu kota. Dalam satu kota, dua kota digabungkan menjadi beberapa kota akan membentuk jaringan WAN atau Wide Area Network. Nah, berikutnya beberapa WAN itu akan membentuk internet. Jenis jaringan yang ketiga didasarkan pada peranan atau hubungan tiap komputer dalam merespon data. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama jaringan client server. Jaringan client server ini terdapat satu komputer yang sebagai server dan lainnya sebagai client. Peran komputer server atau client dapat diubah-ubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk mendapatkan akses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Jadi di sana perannya itu bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dengan merubah di software jaringan pada protokol. Jenis yang kedua disebut dengan jaringan peer-to-peer, di mana jaringan ini tidak ada komputer klien maupun server, jadi tidak ada yang melayani dan dilayani. Semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun menerima informasi. Jadi di peer-to-peer ini nanti setiap komputer sebagai server sekaligus sebagai klien. Bisa saja dia menerima, bisa saja dia membagikan. Jadi semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Berikutnya, jenis jaringan yang keempat didasarkan pada media transmisi datanya. Tentu saja jaringan ini dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel atau disebut dengan wired network. Pada jaringan ini, untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung, dan penghubung itu dinamakan kabel jaringan.
di mana kabel jaringan berfungsi dalam mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Sedangkan jaringan yang jenis kedua disebut dengan wireless network atau disebut dengan jaringan nirkabel atau tanpa kabel. Ini sering kita jumpai yaitu jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnet. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnet yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Kita lanjutkan ke jaringan lokal atau LAN, di mana jaringan lokal ini merupakan jaringan yang mencakup wilayah kecil untuk model jaringannya, seperti komputer sekolah, kampus, lab atau gedung, kantor, rumah atau yang lebih kecil lagi. Di bagian ini kita bisa melihat di sana ada switch, ada kabel, beberapa komputer yang dihubungkan dengan kabel atau jaringan dengan kabel dan jaringan yang tanpa kabel atau nirkabel. Di situ ada gambar HP juga ya. Lalu bagaimana teknologi yang digunakan di dalam jaringan lokal? Nah, di sana paling tidak ada dua teknologi yang digunakan. Yang pertama disebut IEEE 800.3 Internet, menggunakan perangkat switch karena koneksinya menggunakan kabel yang mempunyai kecepatan transfer data 10, 100 atau 1000 megabit per second. Ini menggunakan kabel ya. Jaring yang pertama menggunakan kabel, teknologi yang pertama. Yang kedua tanpa kabel. Serinya adalah IEEE 800.11 atau disebut dengan WiFi, jaringan tanpa kabel. Sering juga digunakan di dalam LAN ini. Tempat-tempat yang menyediakan koneksi LAN dengan teknologi wireless fidelity atau WiFi atau WLAN biasanya disebut dengan hotspot. Pada jaringan lokal, setiap komputer dapat mengakses sumber daya yang ada pada LAN sesuai dengan hak akses yang telah diatur pada LAN. Bisa sebagai server maupun bisa sebagai client. Sumber daya yang diakses dapat berupa data file atau folder. Jadi kita juga bisa berbagi untuk data, baik file maupun folder, atau perangkat seperti printer atau scanner. Seorang pengguna juga dapat berkomunikasi dengan pengguna yang lain dengan menggunakan aplikasi yang seperti chatting menggunakan command prompt atau mengontrol atau meremote komputer dari jaringan. Lalu apa saja komponen di dalam jaringan? Komponen dalam jaringan dibagi menjadi dua, yaitu hardware dan software. Hardware sendiri merupakan komponen fisik di mana komponen ini kita bisa lihat seperti personal komputer atau PC, network interface card atau NIC, kabel, dan topologi jaringan. Sedangkan komponen yang kedua adalah komponen software. Komponen ini tidak nampak, dia berupa sistem operasi jaringan, bisa berupa network adapter driver maupun protokol jaringan. Komponen dalam jaringan di sini kita bisa lihat di jaringan. Yang pertama di situ ada beberapa jenis jaringan. Yang sebelah kiri menggunakan access point mode, terus yang bagian tengah dia menggunakan universal repeater mode, terus yang bagian kanan itu contoh jaringan yang tersambung dengan internet. Jadi LAN tersambung dengan internet. Di sana bisa berbagi data maupun perangkat ya dengan menggunakan jaringan lokal tersebut. Komponen yang pertama disebut dengan komponen clean, komputer clean atau komputer penerima. Komputer yang digunakan oleh end user atau pengguna untuk mengakses sumber daya yang ada di jaringan. Komputer ini disebut dengan komputer clean. Terkadang ditunjuk sebagai workstation. Yang kedua, komputer server. Komputer yang digunakan sebagai penyedia layanan yang akan diakses oleh klien baik dari smartphone, laptop, atau perangkat yang lain. Komponen yang ketiga disebut dengan wireless card, di mana ini merupakan sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Jadi kalau wireless card ini kalau mau menggunakan WiFi dengan komputer maka dia harus mempunyai wireless card.
Laptop atau notebook generasi sekarang sudah memiliki jaringan nirkabel dari pabrik, tetapi sebagian besar komputer desktop mewajibkan penggunanya untuk menambahkan perangkat jaringan nirkabel ini sendiri. Ini untuk transmisi datanya ya dengan menggunakan wireless card. Kalau menggunakan uh, kabel di dalam komputer client maupun komputer server itu harus ada network interface card atau NIC. Kartu jaringan atau LAN card ini adalah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in atau menjadi satu paket dengan perangkat komputer. NIC memiliki berbagai variasi yang dibedakan berdasarkan kecepatan. Ada Ethernet yang kecepatannya 10 megabit per second, atau Fast Internet 100 megabit per second, atau Giga Internet, atau Tagging Internet yaitu 10.000 mega per second. Di situ ada gambarnya ya, dia berada di dalam komputer server maupun kliennya. Komponen berikutnya adalah router atau modem. Kita akan membahas router terlebih dahulu. Router berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, serta dapat menghubungkan jaringan LAN ke internet. Sebuah komponen yang bertugas untuk menyaring lalu lintas data berdasarkan jenis protokol tertentu, yang intinya digunakan untuk menghubungkan sebuah komputer dengan berbagai jaringan. Jadi router itu dia akan menghubungkan berbagai jaringan yang ada antara satu LAN dengan LAN yang lain. Dia menggunakan router. Lalu apa bedanya di modem? Modem atau disebut juga modulator demodulator. Komponen jaringan yang ini mirip dengan router, tapi ada beberapa perbedaan. Modem sendiri didefinisikan sebagai alat komunikasi dua arah yang mengubah informasi dari sinyal digital ke sinyal analog maupun sebaliknya. Tentu saja dari sinyal analog ke sinyal digital. Modem ini terdiri dari dua kata, yaitu modulator yang artinya bagian yang mengubah sinyal informasi dari sinyal digital ke sinyal analog ke dalam sinyal pembawa atau carrier dan siap untuk dikirimkan. Jadi dari pengirim itu namanya modulator. Sedangkan kebalikannya yaitu demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi dari sinyal analog ke sinyal digital yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Jadi demodulator itu untuk menerima datanya. Jadi modem ini merupakan perangkat yang digunakan sebagai perantara untuk terhubung internet baik melalui sinar nirkabel ataupun melalui kabel telepon. Modem ada juga yang jenisnya Optical Network Unit atau ONU adalah perangkat jaringan yang digunakan untuk koneksi jaringan fiber optik yang tersambung di rumah dari penyedia layanan internet. Jadi ONU ini ketika menggunakan transmisi medianya adalah kabelnya kabel optik bukan UTP. Komponen berikutnya adalah access point dan repeater. Access point atau dan repeater atau ring extender. Kalau kita lihat access point ini adalah perangkat untuk menyebar sinyal transmisi jaringan melalui wireless atau tanpa kabel dan bisa dilakukan konfigurasi untuk membatasi akses atau penggunanya yang connect ke perangkat wireless. Jadi access point itu dia sebagai penyebar transmisi. Sedangkan repeater itu dipasang di titik tertentu yang berfungsi untuk menyebarkan sinyal wireless dan memperkuat sinyal sehingga perangkat yang connect akan mendapatkan sinyal yang kuat. Kalau access point sebatas menyebarkan dan mengatur konfigurasi akses, kalau repeater cenderungnya selain menyebarkan sinyal, dia juga digunakan untuk memperkuat sinyal. Kalau access point bisa dipasang dekat dengan kliennya, komputer klien atau perangkat yang jaringan yang lebih dekat. Kalau perangkatnya itu jauh, maka disarankan menggunakan repeater karena dia akan memperkuat jaringan yang ada. Access point atau AP koneksi ke router utama memakai kabel UTP, sedangkan repeater atau ring extender hanya memakai sinyal WiFi sebagai media konektor ke router utama atau wireless router.
lupa subscribe di Komponen dalam jaringan selain itu kita akan membahas switch dan hub. Switch merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengalokasikan atau menghubungkan jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan utama. Jadi fungsinya adalah mengalokasikan atau menghubungkan jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan tujuan. Sedangkan hub sendiri merupakan perangkat ini mirip dengan switch ya, tetapi dia menghubungkan peralatan dengan Ethernet 10 BST yang menggunakan kabel UTP maupun STP dengan konektor RJ45 atau serat optik sehingga menjadikan dalam satu segmen jaringan. Kalau menggunakan switch di sini, kinerja switch menjadi lebih cepat dan handal karena langsung mengirim data ke tujuan B. Kalau di bagian itu, jadi perbedaan antara switch dan hub adalah yang switch-nya itu mengirimnya langsung ke tujuannya. Kalau dari A ke B dia ya langsung ke B. Sedangkan di hub atau hub ini kinerja hub itu lebih lambat karena data itu dikirim ke seluruh perangkat yang lain, bukan langsung ke tujuan B. Sehingga ketika terbaca di B, dia baru diterima di B. Ini perbedaan hub dan switch. Lalu komponen yang lain yang tidak kalah penting adalah alat transmisi data, yaitu disebut dengan kabel jaringan. Di mana kabel jaringan ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama kabel koaksial, yang kedua kabel twist pair, yang ketiga kabel fiber optik. Kabel twist pair ini dibagi menjadi tiga juga, yaitu UTP, STP maupun FTP. UTP unsealed twist pair, sedangkan STP ada shell twist pair, dan FTP adalah foil twist pair. Jadi perbedaannya pada bungkusnya ya di kabel twist pair. Kita bahas kabel yang pertama yaitu kabel koaksial, di mana kabel koaksial ini adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari dua perangkat. Di situ ada logam dan juga ada metal. Prinsip kerja kabel koaksi adalah mengantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Jenis kabel ini umumnya digunakan untuk jaringan dengan bandwidth yang tinggi. Sekarang banyak ditinggalkan karena port konektor PNC yang dipakai sudah jarang ditemukan. Instalasinya juga sulit, dibutuhkan keahlian khusus untuk membuat atau memasang konektor yang tidak semudah memasang konektor jenis kabel lain. Bagian-bagian dari kabel koaksi ada 4 bagian, yaitu isolator luar atau disebut dengan jaket, di mana bagian ini berfungsi sebagai pembungkus luar yang melindungi seluruh bagian kabel. Bagian di dalamnya itu ada juga pelindung, yaitu condenser shell. Dia terbuat dari bahan metal ya, atau serabut kabel terpilin bersilang sebagai pelindung untuk mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Sedangkan bagian dalamnya lagi disebut dengan isolator dalam atau insulating layer, di mana kulit pelapis kabel konduktor ini melapisi dari konduktor atau bagian intinya yang terbuat dari tembaga, merupakan inti kabel tunggal sebagai medium transmisi data. Jadi pada kabel koaksi yang memberikan atau menjadi medium transmisi data adalah bagian konduktor yang berupa tembaga. Kabel yang jenis yang kedua yaitu twist pair, di mana kabel twist pair adalah jenis kabel jaringan yang terdiri dari beberapa kabel yang saling berpasangan, di mana warna kabel ini mulai dari orange, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, dan putih coklat. Terdiri dari 8 warna ya. Jenis kabel ini memiliki jangkauan yang tidak lebih dari 100 meter. Artinya ketika kita memasang kabel itu di jarak sebelum 10 meter perlu ada sebuah penguat seperti repeater. Kecepatan bervariasi mulai dari 10 mega maupun sampai 10.000 bps. Cara kerja kabel twist ini sama dengan koaksi, yaitu menghantarkan arus listrik. Kabel twist pair ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama disebut UTP atau unsealed
twist pair, di mana terdiri dari 4 pasang kabel tepilin, tidak memiliki pelindung di bagian dalam kabel, sehingga rentan terdapat radiasi medan magnet atau voltage yang tinggi. Gambarnya di sebelah kanannya itu untuk UTP-nya, dia tidak ada pelindungnya di bagian luar dari kabel. Yang kedua, FTP atau foil twist pair memiliki pelindungnya ini berupa aluminium yang mengkilat itu. Fungsinya untuk melindungi interferensi elektromagnetik dari sekeliling kabel. Sedangkan yang ketiga disebut dengan STP atau shield twist pair, memiliki selubung pembungkus tembaga. Jadi dia dibungkus selubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektromagnetik. Aluminium foil pada kabel STP membungkus setiap pasangan kabel tembaganya. Kita lanjutkan ke jenis kabel dalam jaringan, ada dua, yaitu kabel straight dan kabel cross. Kabel cross berfungsi untuk menghubungkan dua perangkat yang sama, contohnya komputer ke komputer. Sedangkan kabel straight itu berfungsi sebagai penghubung dua perangkat yang berbeda. Kalau misalkan komputer ke switch, maka menggunakan kabel straight. Di dalam kabel cross dan straight ini, untuk membuatnya kita kenal namanya istilah crimping, yaitu proses penyatuan antara kabel UTP dengan konektor RJ45 menggunakan alat yang disebut dengan crimping tool. Jadi di dalam kabel string dan cross itu nanti terdiri dari 8 warna ya, di mana warna itu mempunyai fungsi berbeda-beda. Yang pertama putih orange atau putih jingga, dia fungsinya sebagai media pengirim paket data. Sedangkan orange atau jingga media pengirim paket data, putih hijau ini media pengirim paket data, juga untuk warna biru pengirim paket suara, putih biru media pengirim paket suara, kalau hijau media pengirim paket data, putih coklat sebagai pengirim tegangan DC, sedangkan coklat sendiri mengirim tegangan. Untuk pemasangan kabel dengan RJ45 ini, UTP dengan RJ45 ini kita bisa melihat di gambar, yaitu untuk warna strike, kabel strike itu putih orange di atas, di bawahnya itu adalah orange, bawahnya lagi ada putih hijau, ada bawahnya lagi biru, di bawah biru ada putih biru, di bawah putih biru ada hijau, di bawah hijau ada putih coklat, di bawah putih coklat terakhir adalah coklat. Ini urutan dalam pemasangan UTP ke konektor. Untuk jenis strength, yaitu menghubungkan antara dua perangkat yang berbeda. Sedangkan untuk cross itu ujung-ujungnya berbeda. Nanti ujung yang pertama itu warnanya sama dengan untuk yang strike, warnanya urutannya sama, jadi putih orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat dan coklat. Sedangkan ujung yang kedua itu dibalik untuk warnanya. Warna pertamanya adalah putih hijau, warna keduanya hijau, yang ketiga putih orange, terus yang keempat biru, kelima putih biru, keenam orange, ketujuh putih coklat, dan yang terakhir adalah coklat. Itu untuk kabel strike. Dan jenis kabel yang ketiga adalah kabel fiber optik, di mana kabel fiber optik ini merupakan kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat kecil. Ukurannya 120 mikrometer. Dia mempunyai kelebihan, yaitu mempunyai kemampuan mentransmisikan data lebih cepat. Selain itu juga jaraknya yang jauh dan untuk bandwidth yang lebih besar. Walaupun demikian, dia mempunyai kelemahan di mana kabel ini kurang mendukung dalam perpindahan, jadi mudah patah, sangat mudah patah. Pemasangannya pun sulit, biaya peralatan yang mahal, dan harga serat optiknya yang relatif mahal. Di dalam kabel fiber optik dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama disebut dengan kabel jaket atau pembungkus luar kabel, di mana fungsinya untuk melindungi seluruh bagian kabel, atau juga disebut dengan outer jacket. Sedangkan yang kedua, strengthening fiber atau strict member, di mana berfungsi sebagai pelindung fiber untuk menjaga kabel dari benturan.
Yang berikutnya ada coating, yaitu lapisan plastik yang berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Ada lagi yang di dalam coating ada cladding, yaitu lapisan tipis sebagai pembatas untuk memuat gelombang cahaya untuk ditransmisikan. Posisinya mengelilingi core dan memberikan indeks bias yang lebih rendah agar serat optik bekerja. Dan yang paling dalam disebut dengan core atau inti serat optik sebagai medium utama transmisi data yang terbuat dari kaca atau plastik. Lalu topologi jaringan. Topologi jaringan disebut juga dengan layout di dalam jaringan, yaitu gambaran secara fisik dan logis di mana perangkat dan segmen jaringan saling terhubung. Di situ akan dibagi menjadi dua topologi. Yang pertama topologi logis, yang kedua topologi fisik. Di sini dicontohkan ada topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik adalah topologi jaringan yang menggambarkan metode pembuatan jaringan secara fisik. Jadi kita bisa melihat contoh-contoh topologi fisik, yaitu topologi bus, ada topologi star, ada topologi ring, topologi mesh, maupun topologi hibrid, dan juga topologi hierarkikal. Sedangkan yang kedua, topologi logis atau adalah perangkat jaringan yang menggambarkan topologi jaringan yang menggambarkan jaringan secara logis. Di situ akan ada bagaimana alur data di sebuah jaringan, jarak antar node maupun tingkat transmisinya dan lain-lain. Contoh dari topologi logis itu ada internet, ada token ring, ada local talk, ada FDDI atau fiber distribution data interface atau ATM, asynchronous transfer mode. Untuk lebih dalamnya nanti topologi kita buat dalam season yang lain. Lalu bagaimana cara kerja jaringan lokal? Fungsi jaringan lokal sendiri adalah untuk menghubungkan komputer bersama-sama dan menyediakan akses bersama seperti printer, file maupun layanan yang lainnya. Di mana arsitektur jaringan lokal ini bisa digolongkan menjadi dua hal, yaitu peer-to-peer. Artinya jaringan itu akan komputer jaringan itu terdiri dari dua komputer misalkan yang berperan sama, dia sebagai server maupun sebagai client. Dia berbagi data secara langsung antar komputer menggunakan kabel atau juga tanpa kabel, yaitu menggunakan wireless. Yang kedua disebut dengan arsitektur client server. Server berfungsi untuk menyediakan layanan seperti akses database, berbagi dokumen, email, pencetakan, dan mengelola lalu lintas jaringan. Beberapa perangkat client terhubung ke server pusat dan dengan menggunakan perangkat wireless maupun switch, sehingga nantinya dapat mengakses layanan yang disediakan. LAN sendiri dapat saling terhubung dengan LAN lain menggunakan router. Jadi ketika LAN satu dengan yang lain digabungkan dengan router akan membentuk suatu jaringan baru. Mungkin membentuk MAN ya. MAN digabungkan dengan MAN dia akan membentuk WAN. Dan WAN digabungkan akan membentuk internet. Lalu bagaimana membuat jaringan lokal? Kalau ada dua komputer ingin dihubungkan secara langsung dengan sebuah kabel maupun wireless, maka komputer yang dua komputer ini cukup menggunakan satu kabel UTP atau wireless yang panjangnya disesuaikan dengan kondisinya. Nanti dipasang, kalau menggunakan kabel UTP berarti dipasang dengan konektor RJ45. Setelah dipasang baru dilakukan konfigurasi, yaitu nantinya kabel khusus yang digunakan di sini adalah kabel konfigurasi cross ya. Kita menggunakan kabelnya adalah kabel cross kalau komputer langsung. Lalu bagaimana kalau komputernya itu bisa lebih? Kalau komputer yang dibuat jaringan itu lebih dari dua, maka disarankan menggunakan perangkat lain, yaitu namanya switch atau hub. Di mana switch dan hub ini bisa juga nantinya dikoneksikan menggunakan kabel UTP dengan konektor RJ45 di ujung-ujungnya, nantinya dengan kabel jenisnya adalah straight atau lurus ya. Kalau antara komputer ke switch itu kabelnya straight, kalau komputer ke komputer menggunakan kabel cross. Ini ada gambarnya. Di situ kalau komputer ke komputer dia bisa menggunakan kabel cross,
diberi IP masing-masing. Nanti tinggal berikutnya setelah dihubungkan dengan kabel, lalu berikutnya adalah memberikan alamat konfigurasi, yaitu memasang IP di setiap komputernya. Setelah dipasang IP-nya, baru bisa kita tes dia berjalan atau tidak dengan menggunakan ping. Contoh dari penulisan IP, kalau di dua komputer saja menggunakan kabel USB dan dengan konektor RJ45 yang gambar atas itu, misalkan komputer A itu diberi IP 192.168.11. Titik 1.1 ini untuk yang komputer A. Komputer B-nya itu diberi IP yang berbeda dengan yang di depan untuk digit terakhirnya. Yang digit yang di depan itu sama 192, 1.168.1. Nah, di sini bisa ditulis 2, 3 dan sebagainya. Sedangkan subnet max-nya itu dituliskan sama, yaitu 255, 255, 255 dan 0. Kalau lebih dari dua komputer, maka di situ pun bisa kita tuliskan pembuatan IP-nya. Seperti gambar itu ada pembedanya untuk IP-nya dikit yang di belakang ya. Setelah diberi IP, berikutnya baru dites. Dites apakah terkoneksi atau tidak. Misalkan tes itu dari komputer 1 ke komputer 2. Maka dibuka di komputer 1 untuk CMD-nya, nanti dituliskan ping untuk alamat IP dari komputer yang kedua. Ketika di enter nanti akan muncul tampilan reply tentang komputer 2. Kalau hal seperti itu terjadi, maka dia sudah tersambung. Lalu bagaimana mengamankan jaringan lokal agar jaringan lokal aman dari ancaman? Dapat yang ancaman itu bisa berupa cyber security atau ancaman hacker atau pencurian data dan lainnya. Ada beberapa strategi yang bisa kita gunakan agar aman. Yang pertama, memasang firewall, di mana firewall ini bisa berupa hardware, bisa juga dengan software. Nanti dipasang di belakang satu titik akses seperti router nirkabel. Di situ, yang kedua bisa menggunakan protokol keamanan seperti WPA, jadi menggunakan WiFi Protect Access ya, untuk enskripsi kata sandi pada lalu lintas internet yang masuk. Yang ketiga, bisa menerapkan kebijakan autentikasi khusus, di mana memungkinkan administrator jaringan untuk memeriksa dan menyaring lalu lintas jaringan untuk menjaga akses yang tidak sah. Berikutnya, ada jalur akses tertentu dapat diamankan dengan menggunakan teknologi seperti VPN atau jaringan pribadi virtual atau virtual private network. Dan yang kelima, bisa dengan keamanan jaringan lokal dapat dikelola dengan menginstal perangkat lunak antivirus atau anti malware. Di situ ada berbagai jenis antivirusnya. Ada Avira, ada McAfee, ada AVG dan lainnya. Mengapa menggunakan jaringan? Tentunya ada beberapa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama, yaitu mengurangi biaya. Karena dengan adanya jaringan ini nantinya perangkat satu printer bisa digunakan untuk secara bersama-sama misalkan. Jadi untuk pembelian printer tidak terlalu banyak. Di mana untuk mengumpulkan data pun bisa langsung jadikan satu, sehingga perangkatnya itu tidak begitu banyak. Yang kedua, peningkatkan kapasitas penyimpanan. Dengan banyaknya komputer, maka akan banyak juga penyimpanan yang bisa kita gunakan. Dengan menyatukan semua data ke dalam server penyimpanan data pusat, jumlah server penyimpanan yang dibutuhkan berkurang dan efisien operasi meningkat. Yang ketiga, fleksibilitas yang dioptimalkan. Data dapat diakses oleh perangkat apapun dari mana saja melalui koneksi internet. Yang keempat, komunikasi yang efektif. File dan pesan dapat ditransfer secara real time dan diakses dengan mudah dari mana saja dari perangkat apapun. Oke, dari penjelasan tersebut tentu saja kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kan,